dipeluk Indonesia. Bantuan itu tuh nggak terlalu mengubah kita, tapi yang kita butuhkan itu kesempatan. Kenapa kita nggak diajarin critical thinking? Apakah supaya nggak boleh mengkritisi? Senior-senior ini ya bilang saya nggak bisa menjabat lah, anak muda baru lahir ya nggak bisa memimpin lah, katanya nggak bisa bawa perubahan. Itu bikin pejabat korupsi karena mau beliin LV buat ani-aninya, bikin kayak anggota DPR ke gap di mana, itu kan bikin malu Indonesia di media luar gitu. Menyampaikan kebenaran tanpa ketakutan dicekal, tiba-tiba hilang lenyap dari muka bumi ini karena apa yang dia katakan. Masyarakat Indonesia itu gampang diarahkan gitu. Maksudnya ada sesosok influencer ini bilang bahwa begini itu begini gitu kan. Oh iya gitu kan, tanpa dia memvalidasi. Merdeka bagi saya ketika anak tidak takut lagi bermain dengan teman-temannya karena tidak ada predator-predator. Belum ada kali orang yang merdeka. Siapa yang benar-benar merdeka gitu ya? I really love Indonesia. Jadi jangan suruh aku kabur. Even aku nikah sama orang luar, aku tetap bakal jadi. Suatu hari nanti Jatah tidak naik. Puluhan suara di jalanan menyisakan satu pertanyaan. Apa cerita lengkap di baliknya? Maka kami membuat sebuah undangan. Kita mengenal mereka dari apa yang kita lihat. Tawa mereka, seragam mereka, karya mereka. Lantas, cerita apa yang mereka simpan untuk diri mereka sendiri? Kami mengundang 8 orang yang menginspirasi, menghibur, bahkan seringkali kita jadikan tempat pelampiasan emosi untuk berbagi sisi lain yang jarang bisa mereka bagikan. Menjadi disabilitas di Indonesia untuk cari pekerjaan tuh susah banget. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tuh tiap perusahaan itu wajib mempekerjakan 1 disabilitas dan 1% disabilitas dan 2% untuk BUMN dan BUMD. Tapi aku tuh pernah datang ke suatu perusahaan nanya itu dan mereka bilang kayak ya kalau kami nggak butuh masa dipaksa harus ada. Nah harusnya kalau itu udah jadi undang-undang harus ada penekanan kan. Jadi suatu kewajiban. Makanya masih banyak teman-teman disabilitas yang kita lihat tuh ya mereka ya jadi konten kreator, tukang pijet, bahkan ya live TikTok seperti yang aneh-aneh kita lihat ya kayak mandi lumpur atau apa. Sebenarnya bantuan itu tuh nggak terlalu mengubah kita, tapi yang kita butuhkan itu kesempatan. Karena dari teman-teman disabilitas yang aku kenal dan teman-teman disabilitas yang aku akrab, kita tuh sebenarnya cuma butuh kesempatan aja. Dan karena kita tuh udah tahu kita mau ngapain aja, cuman kesempatannya aja yang nggak ada. Contohnya kayak aku nih, sarjana ekonomi, tapi sulit banget nyari pekerjaan. Makanya aku merantau dari Binjai ke Jakarta, karena di daerah tuh susah banget. Bagaimana caranya supaya orang tua bisa lebih memahami digital literasi? Saya ingin orang tua paham tentang itu, supaya mereka tahu apa yang bisa mereka sampaikan pada anak-anak, atau mereka bisa mengerti apa yang sekarang dihadapi anak-anak, atau apa yang anak-anak sudah pelajari dari sana. Kalau digital literasi untuk anak-anak muda, saya ingin mereka lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati karena itu sebuah dunia yang sangat luas. Jadi ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa menemukan banyak hal dari dunia maya, kenapa tidak? Nah di Indonesia itu aku nggak tahu kenapa ya. Ini kayaknya harus dipikirkan. Kenapa kita nggak diajarin critical thinking? Apakah supaya nggak boleh mengkritisi? Tapi itu sih yang aku alamin, karena di Indonesia kita tuh kayak ujian A, B, C atau enggak D gitu ya. Multiple choice, semuanya multiple choice gitu. Kita nggak diajarin kayak kerangka berpikir, untuk berpikir kritis. Jujur banget tuh nggak diajarin ya. Waktu aku bicara sama temen aku yang dari UK gitu ya, aku tanya kayak gimana sih sekolah di UK. Aku cerita dong kalau misalnya di Indonesia setiap kali kita mau finish kayak misalnya jenjang pendidikan itu ada ujian nasionalnya gitu. Ujian nasionalnya multiple choice ya, A, B, C, kalau nggak D. Nah, dia cerita, oh nggak kayak gitu, kita nggak ada ujian nasional kayak gitu. Oh terus gimana dong? Ya biasa aja, ya paling tugas akhir, oh gitu. Iya, tugas akhirnya kayak gimana? Iya, waktu kelas 6 SD kita disuruh bikin esai, Why Black Lives Matter. Cuman kecemasan aku mungkin aku udah berkarir 3 tahun ya sebagai profesional ya. Lebih ke jenjang karir ya, ternyata jenjang karir perempuan. Aku melihat leader-leader aku tuh hitung jari lah perempuannya yang di bidang tech. Jadi aku sebenarnya masih cari-cari tahu ini memang karena kurang capable atau kesempatannya yang belum merata dikasih gitu. Sekarang tuh perempuan di industri tech tuh 37% kalau nggak salah ya. Itu bukan leadernya, itu cuman teman-teman perempuan yang habis lulus dari industri atau teman-teman perempuan yang bergabung di industri itu ya. Cuman sekitar itu. Jadi kalau startingnya aja udah segitu, gimana ketika di
filter dan naik ke level posisi atasan ya pasti udah. Kalau kecemasan atau keresahan saya adalah literasi digital sih. Kenapa? Karena saya tidak ingin masyarakat Indonesia itu gampang diarahkan gitu. Maksudnya ada sesosok influencer ini bilang bahwa begini itu begini gitu ya. Saya nggak perlu nyebut ya. Maksudnya tiba-tiba oh iya gitu kan, tanpa dia memvalidasi. Kemudian nanti ada yang membantah, ternyata yang membantah karena memang dia ini fansnya si A, yang B ini diserang gitu segala macam. Jadi saya pikir saya sih berharap masyarakat Indonesia itu terbebas dari belenggu ketidaktahuan terkait dengan literasi digital ini. Sekarang dunia ini sangat disibukkan terkait dengan pola digital yang algoritmanya sangat tidak berpihak kan kepada anak-anak. Lalu orang tuanya sibuk ya kan. Sekolahannya, kurikulumnya ya seperti itu, ganti menteri, ganti lagi, ganti pola lagi, dan seterusnya, nggak selesai-selesai. Memang kalau jadi RT itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Dan contohnya waktu awal pun ada aja yang senior-senior ini ya bilang saya nggak bisa menjabat lah, anak muda baru lahir ya nggak bisa memimpin lah, katanya nggak bisa bawa perubahan. Ya banyak seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya bukan jadi ketua RT. Dimanapun pasti ada kontroversinya, ada yang suka dan tidak suka. Dan ya itu sih. Jadi saya saat ini belum ada kekhawatiran apapun. Kayaknya ani-ani itu harus dikriminalisasi gitu menurut gue. Maksudnya gini, harus ada undang-undang yang bilang ini ilegal. Karena ini bukan cuma ani-ani doang, tapi kayak itu bikin pejabat korupsi karena mau beliin LV buat ani-aninya, bikin kayak anggota DPR ke gap di mana, itu kan bikin malu Indonesia di media luar gitu. Kalau misalkan udah jelas nih, ini ani-ani nih tangkap, udah tangkap. Lu masa lo fokus nyari duit godain pejabat, penjarain itu yang gitu-gitu. Atau difasilitasi sekalian, dibilang yaudah nih legal, ini bisa jadi karir kalian, tapi jangan setengah-setengah kayak gini gitu. Ini harus jelas nih perkara ani-ani ini mau diseriusin atau dilarang gitu, jangan ngambang. Makna merdeka menurut aku saat kamu bebas memilih untuk menjalani takdir dengan sebaik-baiknya. Merdeka bagi saya ketika negara ini sudah betul-betul ramah terhadap anak. Anak tidak ketakutan kelaparan lagi. Anak tidak takut mereka tidak bisa sekolah. Anak tidak takut lagi mereka bergaul dengan temannya karena banyak pembuli. Anak tidak takut lagi bermain dengan teman-temannya karena tidak ada predator-predator yang mengincar mereka. Merdeka sebagai ketua RT mungkin ya seperti ini sih. Di RT sekarang mungkin, di RT saya ya, tidak ada lagi tuh pungli. Itu menurut saya udah suatu kemerdekaan karena bisa ada perubahan di RT gitu sih. Merdeka itu buat saya orang Indonesia khususnya bisa bersuara tanpa rasa cemas, menyampaikan kebenaran tanpa ketakutan dicekal, tiba-tiba hilang, lenyap dari muka bumi ini karena apa yang dia katakan gitu. Boleh hidup tenang. Makna merdeka yang sebenarnya ya, merdeka yang real itu ya kebebasan dari hal apapun ya, termasuk finansial, termasuk tuntutan kerja gitu. Ketika lo malas kerja, lo nggak perlu bangun pagi, itu baru the true merdeka. Jadi mungkin belum ada kali orang yang merdeka. Siapa yang benar-benar merdeka gitu ya? Dari apapun itu, bukan hanya penjajah gitu maksudnya. Ya, kalau manfaat pastinya ada ya. Maksudnya salah satu tokoh kita ya, Ibu Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan sekolah itu juga bisa buat perempuan. Itu pasti adalah manfaat yang kita semua perempuan rasakan di Indonesia. Kita jadi bisa sekolah ya karena Ibu Kartini, dan juga kita merdeka kayak gitu. Terus juga kita jadi punya bahasa kita sendiri, kita jadi punya kultur kita sendiri. Ya intinya adalah hal-hal yang sangat amat bisa dibanggakan loh dari negara ini. Gitu sih sebenarnya. Mungkin dari sisi pendidikan ya kali ya. Mungkin kalau aku banyak ngobrol sama ibuku. Kebetulan ibuku juga aktivis waktu kuliahnya. Jadi kayak ternyata banyak banget yang diperjuangin teman-teman perempuan, aktivis-aktivis perempuan setelah kemerdekaan itu gitu ya. Jadi kita punya kesetaraan yang sama untuk entah itu mengenyam pendidikan atau berada di industri ataupun ruang kerja bersama teman-teman laki-laki yang lain. Jadi manfaat itu yang paling kerasa banget sih. Kemudian juga kesempatan untuk belajar kan sekarang pemerintah juga banyak support ya buat beasiswa dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang paling aku rasa membantu teman-teman perempuan setelah mereka.
Dengan kemerdekaan ini kan saya bebas bercerita tentang apa saja, baik itu tentang integritas anak bangsa. Saya juga bebas bercerita terkait dengan berbagai tokoh politik yang misalkan tidak sesuai dengan jalurnya. Itu saya bebas saja bercerita. Ya sebenarnya dengan tidak ada penjajah juga itu udah merdeka kan. Maksudnya kita juga nggak tahu lifestyle, maksudnya kehidupan di zaman dulu gimana gitu. Mungkin orang tahun 1920 bermimpi untuk hidup kayak gini, biarpun kita ngeluh macet lah, ngeluh apa, polusi. Mungkin kalau kita bisa ngobrol sama orang zaman dulu kayak, lu masih mending lalu macet, dulu gue harus ngumpet-ngumpet dari Dendels mungkin gitu kan. Jadi menurut gue ya oke aja lah. Stop korupsi. Karena Indonesia tuh kaya banget alamnya gitu loh. Bahkan kalau misalnya dibandingin sama negara terkaya sekalipun, kayak misalnya Norway, jujur alam kita tuh jauh lebih kaya daripada mereka. Tapi pemerintah Norway itu mengatur ya, atau misalnya memproses sumber dayanya dengan baik, tanpa dikorupsi, makanya rakyatnya sejahtera. Nah, kalau misalnya kalian stop korupsi, mungkin kita bisa sejahtera. Mungkin buruh bisa nggak dibayar 150.000 lagi, ya kan? Mungkin anak-anak jadi bisa banyak yang sekolah gitu, dan mungkin kita nggak perlu lagi makan bergizi gratis karena udah sejahtera kayak gitu. Semoga bisa membangun negeri ini dengan lebih baik lagi. Sebenarnya karena waktu ada tagar kabur aja dulu tuh aku sedikit sedih gitu ya. Kayak sebenarnya kita Indonesia tuh mencintai negeri kita tuh dengan seutuhnya gitu. Tapi kenapa kita harus dibuat untuk meninggalkan negeri yang kita cintai? Di kemerdekaan yang 80 ini, negara kita menjadi lebih baik lagi dan semakin sejahtera masyarakat dan yang lainnya. 80. Ya harapanku simpel, kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan, kami bakal buktikan kalau kami bisa seperti kalian. Saya sangat berharap Indonesia mencintai rakyatnya. Dari ujung Sabang sampai Merauke, sampai di kampung ibu saya yang jauh, yang kering, dan perempuan-perempuan, anak-anak perempuan boleh punya kehidupan yang baik, diperlakukan adil, tanpa melihat bahwa dia perempuan. Saya merasa sekarang, rakyatnya belum dicintai dengan baik dan benar kayaknya. Semoga ke depannya negara kita itu bisa lebih satu ya, dalam artian masyarakatnya itu juga bisa saling resolusi satu sama lain gitu ya, tidak ada perpecahan di antara kita, dan juga semoga kita semakin sejahtera gitu. Yang beneran gue harapkan adalah ya, mungkin kayak gini. Pokoknya ujung-ujungnya ke harga properti deh gitu. Ujung-ujungnya tentang beli rumah gitu. Jadi gue nggak tahu gimana kerjanya DPR. Tolong bikin rupiah kuat gitu. Kalau bisa $1 5 rupiah lah, entah gimana caranya. Ya saya berharap ya itu tadi tetap semangat, tetap bertahan dengan segala fenomena tadi yang ada. Kemudian ya paling penting adalah mungkin terima kasih ya, karena mungkin saya dilahirkan di Indonesia atau kita semua dilahirkan di Indonesia. Ya alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan saat ini ya. Yang masing-masing orang pasti berbeda, tapi saya pikir penting untuk kita selalu bersyukur setiap hari. Gue cuma pengen bilang kayak, aduh lu yang bener deh gitu. Maksudnya lu, ayolah berubah yuk gitu. Ibaratnya lu udah bukan anak SMP lagi nih gitu paling ibaratnya. Kan mereka umur berapa? 80 kan? Iya udah saatnya dewasa gitu ibaratnya. Tetap semangat dengan segala fenomena yang ada. Mungkin penyakit-penyakit yang ada di tubuh Anda gitu kan, segala macam, tetap bertahan, survive. Kita akan sama-sama cari penawarnya atau penyembuhnya. Apabila dia bisa saya peluk itu, hai Indonesia, ada istilah bahwa kebaikan ternyata harus dibalas dengan keburukan. Indonesia sudah memberikan surga yang begitu luar biasa, sumber daya alamnya begitu hebatnya, sumber daya manusianya juga hebat-hebat, tapi masih tercapik-capik oleh segelintir orang. Aku ingin menyampaikan itu. Rawatlah orang-orang yang tinggal di Indonesia, dan ya semoga bisa mensejahterakan semua yang lahir dan tinggal di Indonesia itu sih. Kalau ini Indonesia, aku pengen ngerangkul dia dan aku pengen bilang ke dia, pinter-pinter cari teman. Untuk apa punya program bagus kalau teman-teman yang mengerjakan programmu itu nggak kompeten. Pinter-pinter ya. Saya minta dia mendengar dan melakukan hal yang baik buat dirinya. Dia tumbuh, dia kuat, dia berani, dia lurus, dia bersih. Tapi untuk bisa itu dia harus mendengar yang lain. Berani mendengar, berani menerima apa kata orang, apa kata sekitarnya. Karena sekarang saya merasa
telinganya tertutup ya, sehingga ya dia nggak mendengar apa-apa dan hatinya menjadi keras. Peluk Indonesia karena dia tuh menopang banyak banget nih 270 juta warga gitu loh, terus banyak yang menzolimi. Sabar ya kamu. Pengen berterima kasih aja sih, kayak ternyata kesempatan belajar untuk teman-teman semua gitu ya. Even aku yang dari daerah dulu nggak ngerasain apa itu pendidikan yang baik gitu ya, terus pindah ke kota gitu, terus aku ngerasain banyak opportunity yang mungkin nggak didapetin teman-teman daerah, dan hopefully aku bisa lihat teman-teman di daerah juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama. That's why I really love Indonesia. Jadi jangan suruh aku kabur. Even aku nikah sama orang luar, aku tetap bakal jadi WNI. Pada suatu hari nanti jasadku takkan ada lagi, tapi dalam bait-bait saja gini kau takkan ku relakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara lari-lari saja gini kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sejak ini kau takkan letih-letihnya ku cari.